Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha lana abwabat taubah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sahibid da'awatil mustajabah wa ala alihi wa ashabihi ahlil irfani wal mahabbah. Amma ba'du, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Di bulan Rajab yang sangat dianjurkan untuk bertaubat dari dosa, kita masih membahas tentang hikayatut taibin, hikayah-hikayah orang yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk bertaubat. Qala al-musannif Al-Habib Ali bin Hasan Baharun mata'anallah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Kana sababu taubah Bishri al-Hafi annahu asaba fi tariq kagidatan maktuban fiha ismullah azza wa jalla qad wati'ahal aqdam. Sebab taubatnya Bishr al-Hafi, beliau ini menemukan secari kertas atau lembaran yang ada tulisan lafal Allah yang telah diinjak-injak oleh orang. Fa'akhadhaha, maka beliau mengambil lembaran tersebut. Washtara bidirhamin kana ma'ahu ghaliyatan fatayyaba bihal kagidah. Maka beliau kemudian setelah mengambil lembaran tadi membeli minyak wangi 1 dirham. Kemudian lembaran tersebut diberi minyak wangi, wa ja'alaha fi syaqqi haitin, kemudian ditaruh di sela-sela tembok. Fara'a fima yaran na'imu ka'anna qailan yaqulu lahu ya Bishr tayyib tasmi la atayyibanna asmaka fid dunya wal akhirah. Maka beliau kemudian setelah tidur malam harinya bermimpi seakan-akan ada orang yang berkata kepada dia, wahai Bishr, engkau telah membuat harum namaku, maka sungguh aku akan membuat namamu harum di dunia dan akhirat. Jadi ini seorang ulama besar, Bishr al-Hafi. Dulunya ini yang mengikuti hawa nafsu. Maka kata para ulama, Imam Bishr al-Hafi ini, kehidupan beliau ini syatra ini, 2 bagian. Bagian pertama mulai remaja dia ya, sampai bertaubat, itu beliau habiskan untuk berfoya-foya, untuk mengikuti nafsu, maksiat ya. Itu penyebab taubatnya. Di suatu ketika menemukan lembaran di pinggir jalan ya. Menurut satu keterangan di kitab lain, itu menemukan lembaran di dekat kamar mandi dan sudah diinjak-injak oleh orang. Akhirnya oleh Imam Bishr, ya Allah, ini ada lembaran, ada namanya Allah, ada tulisan lafal jalalah. Kemudian diambil. Setelah itu dia mengeluarkan 1 dirham uang, umpama sekarang 50.000. Kemudian datang ke toko minyak wangi, membeli minyak wangi,
kertas tadi yang kotor sudah diinjak-injak orang itu diberikan minyak harum, disemprot, ya. Karena apa? Ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah malam beliau ini bermimpi seakan-akan ada orang mengatakan, wahai Bishr, kamu telah membuat namaku harum, maka sungguh aku akan membuat namamu harum di dunia dan akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau Allah sudah ingin membuka hati hambanya, ya, tidak sulit. Hanya dengan mengagungkan nama Allah yang ada di kertas, yang ada di tanah, yang diinjak-injak orang, ini oleh Allah hatinya dibuka. Setelah kejadian ini beliau bertaubat dan menjadi ulama besar. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Bishr Al-Hafi? Kalau kita membaca kisah-kisah ahli tasawuf, pasti nama beliau ini disebut, ya. Sejarah hidupnya ditulis dengan tinta emas. Hukiya anna jama'atan min ahlil ghafla wat taqlid ijtama'u fi mawdi'in. Diceritakan bahwa sekelompok orang yang ahli lupa kepada Allah, ahli maksiat, ini sedang kumpul di suatu tempat, kumpul-kumpul. Faba'atu syakhsan minhum bi 20 dirhaman liyakhudha lakum bika minal fawakih wattibi wa nahwiha mimma yuslihuna bihi majlisahum. Setelah itu kelompok atau jamaah ini mengutus salah seorang yang ada di kumpulan itu untuk ke pasar, diberi uang 20 dirham, ya. Jadi kalau 1 dirham itu 50.000, diberi uang 1 juta untuk membeli buah-buahan, minuman, makanan, ya. Umpama sekarang dengan rokoknya, ya. Karena ini ahli maksiat, ingin mengadakan makan-makan bersama, ya. Jadi jamaah ini ingin mengadakan makan-makan bersama, dan jamaah ini ahli maksiat, ahli lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kamu ke pasar, nih bawa uang 1 juta, beli minuman, beli makanan, ya. Pokoknya sekiranya tempat kita ini nanti bisa untuk bersenang-senang, ya. Akhirnya pergi ke pasar dengan membawa uang berapa tadi? 1 juta, ya, umpama di sini. Ini karena di Arab sana 20 dirham. Falamma dhahaba ila suq liyashtariya lahum dhalik wajada an-nas mujtami'in ala bittikhatin. Setelah sampai di pasar, ini ada orang bergerumun, ya, ada orang berkumpul. Akhirnya penasaran, ada apa ini kok ramai? Kok kumpul-kumpul di sana, bergerumbol. Akhirnya masuk ke grup itu, ternyata sedang saling menawar, ya, saling berebut membeli semangka, ya. Membeli semangka. Kullun minhum yuridu ayyashtariha. Lianna Bishr bin Al-Haris rahimahullah wa nafa'ana bihi lamasaha biyadihi. Ternyata semangka ini menjadi rebutan karena pernah dipegang oleh Imam Bishr Al-Hafi bin Al-Haris. Ini semangka ini dilelang. Ayo siapa yang mau beli semangka? Harganya saya patok 100.000. Kira-kira ada enggak semangka 100.000? Tidak ada, terlalu mahal. Akhirnya ada yang nawar, saya 150. Ada yang lebih tinggi, saya 200.000. Satu semangka, ya, satu semangka sampai 200.000. Kira-kira ada apa enggak? Tidak ada. Tapi karena ini dipegang oleh Bishr, ayo siapa lagi yang mau? Akhirnya ada yang nawar 300.000. Sudah, yang lain ada yang nawar apa sudah enggak ada? Kalau sudah enggak ada saya kasih ini 300.000. Nah,
Orang yang tadi, yang grupnya orang ahli lupa kepada Allah, yang disuruh belanja oleh temannya, tergerak hatinya. Saya 1 juta, ya, 1 semangka dihargai 1 juta karena ingin barokah, ya. Orang baru tahu tentang apa ada semangka keramat ini, karena pernah dipegang oleh Kiai Bishir bin Al-Haris Al-Hafi. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang-orang tercengang semua. Waduh, ini kok mahal sekali ya. Berani menawar 1 semangka 1 juta. Yang lain mungkin ada yang lebih, nggak ada yang ngacu. Oke, deal ya. Ini semangka untuk bapak ini. Akhirnya dibeli. Pulang ya. Pulang ke tempatnya tadi. Fashtaraha dzalika syakhsu billadhi ma'ahu minad darahim. Wa dhahaba biha ila ashabi ba'da an abta'a alaihim. Ternyata tadi berangkatnya jam 8, sudah jam 11 karena tadi masih mengikuti pelelangan semangka ini. Akhirnya jam 11 baru datang. Kamu ini gimana kok lama sekali? Kami sangat lapar. Mana oleh-olehnya? Falamma ja'a ilaihim wa laysa ma'hu illa tilka al-bittiha qalu lahu qad abta'ta thumma lam taji illa hadhil bittiha. Kamu ini gimana? Lama sekali kami sampai kelaparan. Mana oleh-olehnya? Ini. Loh, hanya semangka 1 ini. Sudah lama uang 1 juta hanya dapat semangka 1. Dipa itu. Faqala lahum inna fi hadhil bittiha ajaban. Jangan marah dulu. Ini bukan semangka sembarangan. Ini semangka yang penuh keajaiban. Semangka apa? Qalu wa madzaka. Mereka bertanya semuanya. Emangnya semangka apa itu? Kok sampai 1 juta? Qala lahum, maka orang tadi berkata kepada teman-temannya, Massaha Bishr bin Al-Haris biyadi. Ini semangka pernah dipegang oleh Kiai Bishr bin Al-Haris dengan tangannya. Fatanafasat alaiha hatta akhadtuha bid-darahim. Ini tadi di pasar, dilelang. Harganya ada yang nawar 200.000. Sampai ada yang mengatakan 300.000. Loh, kok bisa? Semangka 1 masa harganya sampai ratusan ribu? Loh iya, karena dipegang oleh Kiai Bishr. Ini semangka mengandung barokah. Jadi saya langsung ngacung, saya siap 1 juta. Akhirnya jatuh ke tangan saya. Qalu wa ma yakunu Bishr hada. Emangnya kalau dipegang Kiai Bishr kenapa? Faqala lahum huwa abdun ata'allaha fa akramahullah. Dia itu seorang waliullah. Sangat taat kepada Allah. Akhirnya oleh Allah dijadikan orang yang mulia. Faraja'a ba'duhum ila ba'din. Maka gerombolan orang-orang yang ahli lupa kepada Allah ini saling toleh. Memandang temannya. Oleh Allah ketika menyebut ya bahwa Bishr Al-Hafi ini waliullah. Yang taat kepada Allah. Akhirnya dimuliakan oleh Allah. Hatinya ini tergerak. Gemetar semua. Wa qalu. Dan mereka berkata. Idza kana sahibut ta'ah. Tantahi bihil karama indallah ila mitli hadha fid dunya fa kaifa fil akhirah. Teman-teman ya, kalau orang taat kepada Allah mempunyai kemuliaan kayak ini di dunia, bagaimana nanti kalau di akhirat? Ini baru di dunia, karena taat kepada Allah memiliki kemuliaan yang kayak ini. Setiap benda yang pernah dipegangnya diyakini orang sebagai benda yang barokah. Ayo teman-teman, kita kembali kepada Allah. Kita taat kepada Allah. Iya Pak Ketua, iya. Mari kita taubat kepada Allah. Kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Fatabu, maka semua mereka bertaubat. Bi ajma'ihim wa taraku ma kanu 'alaihi minal lahwi wal batil. Akhirnya mereka meninggalkan kebiasaannya, ya. Kebiasaan nganggur, kebiasaan meninggalkan sholat, kebiasaan meninggalkan puasa, kebiasaan maksiat, semuanya ditinggalkan menjadi orang-orang yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah keutamaan
Kiai Bishr Al-Hafi, di mana penyebab taubatnya beliau menemukan kertas yang ada tulisan lafal Allah. Maka ini perlu terutama ke para santri ya. Jangan suka membuang kertas yang ada tulisan lafal Allah atau nama-nama Nabi. Bahkan kalau itu orang-orang tua kita ya, itu sangat keras ke anak-anak kalau sampai ada kertas tulisan ilmu dibuang sembarangan. Ya. Katanya ayah saya, kiai di Madura, kiainya ayah saya ya, di Madura Kiai Fakhri ya, abahnya Ki Romli itu mengatakan kalau ada lembaran ada di bawah itu bertuliskan ilmu ya, tentang ilmu walaupun bukan lafal Allah, beliau mengatakan ini loh anak-anak, ini adalah cikal bakal ilmu yang tidak manfaat. Artinya apa? Suka sembarangan membuang kertas yang ada tulisan ilmu. Maka ini juga perlu ibu-ibu, terutama yang pedagang ya. Hati-hati bungkus makanan itu jangan sampai ada tulisan Al-Quran ya. Ini banyak orang itu sembarangan. Pelajaran Quran hadis misalnya ya. Ada Qurannya, ada hadisnya, itu dirombengkan, ditimbangkan untuk mendapatkan uang. Dan yang pedagang itu membeli kertas bekas itu untuk membungkus tanpa melihat bungkusnya ini ada tulisan lafal Allah, ada tulisan Al-Quran, sudah tidak peduli ya. Ada tulisan Al-Quran dibuat bungkus terasi ya. Dibuat bungkus ikan laut yang basah yang baunya menyengat ya. Ini jangan sampai ya. Makanya kalau kita nerima undangan itu kadang-kadang orang itu nulis undangan dikasih lafal bismillah. Itu jangan dibuang sembarangan, habis dibaca, taruh di tempat yang mulia. Kalau tidak itu dibakar ya. Jangan sampai dibuang sembarangan. Karena apa? Itu termasuk kata para ulama min syairillah, tanda-tanda keagungan Allah. Siapa wa may yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Termasuk ciri orang yang takwa kepada Allah, memuliakan syiar-syiar Allah. Termasuk tulisan-tulisan Al-Quran, tulisan-tulisan nama Allah, tulisan-tulisan nama malaikat, tulisan-tulisan yang ada nama para nabi. Okay? Nah, maka termasuk anak-anak ini kalau bawa kitab, ya, jangan dijingjing kayak ini kalau bawa kitab. Tapi angkatlah ya seperti ini, taruh di sini, nah, seperti itu. Dimuliakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ahli taubah, bukan yang ahli ghaflah. Wabil khusus dengan barokahnya bulan Rajab ini. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين